Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang kedua ya kalau tidak salah, atau mungkin pertemuan yang ketiga. Tetapi intinya pada pertemuan ini kita akan segera menjelaskan tentang hubungan negara dan warga negara. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam hubungan negara dan warga negara tentu saja adalah masalah hak dan kewajiban ya. Kenapa ini sangat mendasar? Karena hubungan antara negara dan warga negara itu tentu adalah antara hubungan negara sebagai sebuah organisasi pemerintah dan kita sebagai warganya, itu terkait dengan kewajiban dan hak-hak kita kepada negara atau sebaliknya negara kepada kita sebagai warganya. Saudara-saudara sekalian, walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah sebagai penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, percurian, dan lain-lain. Jadi sekali lagi bahwa walaupun negara ini dibentuk oleh masyarakat, tetapi negara itu mempunyai kedudukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik atau tidak terjadi kekacauan dan lain-lain. Nah, dari pengertian tersebut maka timbullah hak dan kewajiban antara negara dan warga negara maupun antar warga negara. Jadi hak dan kewajiban itu adalah hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara dan antar warga negara dengan warga negara. Saudara-saudara sekalian, ini adalah salah satu bagan pentingnya kesadaran hak dan kewajiban. Akan tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu hak dan apa itu sih kewajiban ya. Sesungguhnya tanpa saya jelaskan pun kawan-kawan secara umum mungkin sudah tahu ya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Karena hak dan kewajiban lekat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga masyarakat. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, itu adalah hak ya. Jadi kalau kita kuliah di Latansa Masiro di STI ini, kita mempunyai hak sebagai mahasiswa. Apa haknya sebagai mahasiswa? Haknya adalah mendapatkan pelayanan kuliah, mendapatkan fasilitas kuliah, mendapatkan fasilitas perpustakaan dan lain-lain. Itu adalah hak. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Apa kewajiban kita sebagai mahasiswa terhadap kampus ini? Misalnya membayar SPP, ya, membayar uang bangunan, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban lain dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban. Jadi dalam bagian ini pentingnya kesadaran hak dan kewajiban, bahwa ketika kita tidak menyadari apabila memiliki hak, maka orang lain itu akan menyimpangkan hak kita, akan mengambilnya. Ya. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kewajiban, maka orang lain akan dirugikan. Ya, itu jelas ya. Jadi hak kita misalnya mendapatkan pelayanan dari kampus, atau juga mohon maaf sebagai misalnya
mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang sangat lemah alias tidak mampu, kita memilih hak untuk mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah hak kita, maka hak kita itu beasiswa akan diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak. Misalnya dia bukan orang miskin, tapi kemudian dia memanipulasi surat keterangan tidak mampu dari desa, kemudian dia mendapatkan beasiswa. Itu berarti hak kita disimpangkan oleh orang lain dan diambilnya. Lalu ketika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kewajiban, maka pihak lain akan dirugikan. Ya, tentu saja kewajiban kita adalah membayar SPP dan membayar uang bangunan. Akan tetapi kalau kita tidak membayar kewajiban itu, maka orang lain akan dirugikan, akan terampas. Ya, haknya apa? Ya, kampus misalnya, hak kampus mendapatkan bayaran SPP itu adalah hak. Ya, maka kampus itu akan dirugikan karena tidak bisa membangun pengembangan gedung, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian pentingnya kesadaran hak dan kewajiban, karena jika kita tidak menyadari memiliki hak, maka pihak lain akan menyimpangkan. Kemudian jika kita tidak menyadari bahwa kita memiliki kewajiban, maka pihak lain akan dirugikan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah pengertian hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri kita sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu saja hak itu dilindungi oleh negara, oleh pemerintahan, dan hak itu adalah sebagai kehormatan, juga perlindungan harkat dan martabat kita selaku manusia. Hak asasi itu contohnya adalah hak hidup, ya, hak untuk hidup. Jadi kalau ada orang lain membunuh kita, itu namanya melanggar HAM. Ya. Bagaimana kalau orang dibunuh dalam sebuah peperangan? Ya, itu tidak melanggar HAM kalau yang dibunuhnya adalah tentara. Tetapi kalau yang dibunuhnya itu adalah wanita dan anak-anak, maka itu adalah melanggar HAM. Contoh hak asasi juga adalah hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat, hak berkumpul, dan lain-lain, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Jadi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri kita sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan bagaimana pengertian kewajiban dasar atau kewajiban asasi. Ini menurut Undang-Undang 39 Tahun 99 tentang HAM, bahwa kewajiban dasar itu adalah seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi dengan kata lain, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Bagaimana dalam arti luas? Dalam arti luas adalah kewajiban itu harus dijalankan oleh seorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, hak itu adalah sesuatu yang
harus kita terima, karena hak sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi alias kita laksanakan, karena itu adalah sebagai sebuah kewajiban kita sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota suatu bangsa, sebagai warga negara. Saudara-saudara sekalian, ini adalah atau bagan atau skema hak asasi manusia. Ada banyak sekali ini macam-macam hak asasi manusia, ya. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, adalah hak asasi pribadi atau personal, ya. Jadi hak asasi pribadi adalah personal. Contohnya misalnya kebebasan berpendapat, ya, kebebasan beragama, kebebasan bergerak dan lain-lain. Jadi kalau kita berpendapat, kalau kita punya pemikiran, itu adalah hak kita sebagai pribadi. Yang kedua adalah hak ekonomi atau properti. Hak asasi ekonomi itu misalnya adalah hak memiliki. Jadi sebagai warga negara kita mau memiliki apapun, memiliki aset apapun di negeri ini, itu adalah hak kita. Asal jangan menguasai hak-hak yang dikuasai oleh negara. Misalnya tentang kekayaan alam, ya. Kekayaan alam itu misalnya tentang tambang emas, tambang minyak dan lain-lain. Itu berdasarkan undang-undang itu dikuasai oleh negara. Masyarakat pribadi tidak boleh memiliki hak itu. Yang kedua adalah hak manfaat. Jadi kita punya hak untuk memanfaatkan apapun yang bisa kita manfaatkan di negeri ini, ya. Yang ketiga adalah hak membeli. Kalau kita punya uang, kita mampu untuk membeli apa saja, maka kita punya hak untuk membeli, dan orang lain tidak boleh menghalangi kita untuk melakukan pembelian itu, ya. Yang berikutnya hak untuk menjual. Kalau kita punya aset, punya tanah, punya kekayaan, maka itu adalah hak kita untuk menjual. Berikutnya adalah macam-macam hak asasi. Itu adalah hak asasi sosial dan kebudayaan, ya. Contohnya mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan lain-lain. Ini ada undang-undangnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang merupakan pelayanan dasar dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kawan-kawan sekalian, macam-macam hak asasi itu adalah hak asasi prosedural. Ya, hak asasi prosedural ini contohnya adalah mendapatkan keadilan, kemudian ada prosedur peradilan, ada perlindungan dan lain-lain. Jadi kalau kita punya kasus hukum, punya masalah yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain, maka kita berhak untuk mendapatkan keadilan dan berhak mendapatkan proses peradilan yang ada dalam negara ini. Perkara kemudian hasil akhirnya sesuai dengan harapan kita, itu adalah masalah lain, ya, karena yang memutuskan perkara itu tentu saja bukan kita, tetapi adalah hakim, ya. Hakim juga perilakunya dikontrol oleh yang namanya komisi yudisial, ya. Kalau dia tidak bisa melaksanakan keadilan, maka dia akan ditegur dan akan diluruskan oleh lembaga komisi yudisial tersebut. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, yang keempat, yang kelima adalah hak asasi politik. Hak asasi politik ini contohnya adalah hak memilih, ya. Jadi kalau kita ada pemilu presiden, pemilu legislatif, kita punya hak untuk memilih tanpa ada
hambatan dari siapapun, karena itu adalah hak kita. Yang berikutnya juga hak dipilih. Kalau kita ingin mencalonkan jadi bupati, jadi gubernur, jadi dewan, jadi pejabat publik lainnya, itu adalah hak kita untuk dipilih. Tidak boleh orang lain menghalangi. Berikutnya adalah hak berorganisasi. Organisasi ormas apa saja itu adalah hak kita untuk berorganisasi. Kawan-kawan sekalian, yang terakhir, yang keenam adalah hak asasi dalam perlakuan yang sama. Hak asasi dalam perlakuan yang sama adalah hak hukum, kemudian hak dalam pemerintahan. Jadi kalau kita ingin jadi pegawai negeri, ingin jadi pejabat, itu adalah hak kita, dijamin undang-undang. Tidak boleh ada orang yang menghalangi, baik itu anak petani, anak pejabat, untuk menjadi pegawai negeri, untuk menjadi pejabat, untuk mendapatkan kedudukan. Itu adalah hak kita. Ini adalah bagian tentang skema hak asasi manusia. Macam-macamnya itu hak personal, hak properti, hak sosial, kultur, hak prosedural, hak politik, dan hak legal equality, itu perlakuan yang sama di muka hukum. Berikutnya kawan-kawan sekalian, titik tolak hak asasi. Ya. Ini juga ada bagannya. Ada yang bersumber dari Tuhan, ya. Jadi hak asasi manusia itu ada yang bersumber dari ilahiyah, yaitu nilai dan kaidah ketuhanan agama sebagai dasar perumusan hak asasi manusia. Ini sangat suci saya kira ya. Ada yang bersumber ya dari manusia itu sendiri, bagaimana mengkonstruksi hak asasi beranjak dari kebebasan manusia yang cenderung tanpa batas. Jadi ada yang orientasinya adalah ilahiyah, hak asasi manusia yang berorientasi ilahiyah tentu saja memperhatikan aspek-aspek moral. Tetapi kalau hak asasinya yang bersumber kepada manusia itu sendiri, itu tentu kebebasan yang cenderung tanpa batas. Ya. Hak asasi yang hanya berpusat pada manusia, kawan-kawan sekalian, akan mengenyampingkan nilai-nilai ketuhanan, sehingga penganutnya akan menuntut formalisasi hak asasi atas kebebasan. Misalnya, orang akan menuntut kebebasan perkawinan sesama jenis, atau juga aborsi, atau juga pornografi. Yaitu kalau kita menyampingkan nilai-nilai ilahiyah dalam menyikapi tentang HAM itu. Tetapi manusia oleh Tuhan itu diberi akal, perasaan, dan indera agar bisa membedakan yang benar, yang salah, yang baik dan buruk, indah dan jelek, pantas dan tidak pantas. Oleh karena itu, hak asasi yang bersumber kepada sumber ilahiyah dan kebebasan manusia itu tentu harus sinergis. Ya. Artinya bahwa manusia itu diberikan fitrah untuk bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang indah, tidak indah, yang salah, yang benar. Maka hal-hal yang tidak patut tentu harus kita tinggalkan. Misalnya tentang berpakaian. Berpakaian itu kawan-kawan sekalian, kalaupun itu adalah hak asasi kita, mau pakaian tidak berakhlak, mau bagaimana, itulah hak kita. Betul, tetapi dari sisi ilahiyah itu tentu saja tidak baik ya. Oleh karena itu ini harus seimbang ya. Hak asasi manusia itu di samping kebebasan kita sebagai manusia juga harus memperhatikan aspek-aspek moral. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama ada periode prakemerdekaan. Ini 1908 sampai 45
ya. Jadi sebelum kemerdekaan terlihat ya ada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Budi Utomo ya. Budi Utomo itulah sebagai sebuah organisasi ya, namanya BU Budi Utomo ya, di mana organisasi Budi Utomo ini sudah menggelorakan melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ada juga PI Perhimpunan Indonesia yang menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi pemikiran untuk menentukan nasib sendiri itu kan adalah hak ya. Berarti bahwa perkembangan HAM prakemerdekaan ini sudah mulai tumbuh ya, sehingga pada waktu itu ada juga organisasi-organisasi misalnya seperti Budi Utomo, ada PNI ya, dan lain-lain. Bahkan di era ini ada juga Ormas NU berdiri ya sebagai hak untuk membuat organisasi berkumpul dan berserikat. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, perkembangan HAM di Indonesia periode 50 sampai 59 ya. Dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal itu semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, kemudian pemilihan yang bebas, adil dan demokratis. Ini pemikiran HAM juga sudah mulai dibuka lebar ya. Tentu saja juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di lembaga konstituante ya. Usulan bahwa keberadaan HAM itu harus muncul di dalam isi atau substansi Undang-Undang Dasar. Berikutnya pada periode 59 sampai 66 atas dasar penolakan Soeharno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini tentu saja terjadi pemasukan hak asasi manusia, misalnya hak sipil, hak politik ya, hak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Karena Soekarno di era demokrasi terpimpin ini memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin negara, pemimpin seumur hidup ya, dan lain-lain, dan itu tentu saja berkembangan dengan semangat hak asasi manusia. Berikutnya kawan-kawan sekalian, hak asasi manusia tahun 66 sampai 98. Nah, di era ini tentu saja ini adalah era kekuasaan Soeharto, muncul tentang gagasan pembentukan pengadilan HAM ya. Ada pembentukan komisi dan pengadilan HAM. Gagasan ini muncul juga dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan pada tahun 67 ya. Awal tahun 70 sampai 80-an persoalan HAM mengalami kemunduran. Terjadi penolakan HAM karena dianggap berasal dari barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 90-an muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, yaitu dengan munculnya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, melalui Kepres tahun 93 tanggal 7 Juni 1993. Berikutnya kawan-kawan sekalian, perkembangan HAM periode 98 sampai sekarang. Ini tentu saja adalah periode atau Orde Reformasi. Setelah Orde Baru jatuh yang ditandai dengan kejatuhan Soeharto, terjadi perkembangan luar biasa dalam HAM ya. Periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan Orba yang berlawanan dengan perlindungan HAM, menyusun peraturan perundang-undangan.
Kemudian pemberlakuan HAM berupa amandemen UUD 1945 yang di dalamnya ada pasal-pasal tentang HAM. Ada peninjauan TAP MPR, kemudian undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lainnya. MPR bahkan telah berhasil mengamandemen UUD 1945 dari tahap 1, 2, 3 sampai 4 ya. Tentu saja ini adalah merupakan puncak dari perkembangan HAM yang sangat bagus dalam periode atau orde reformasi ini. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira berdasarkan pasal-pasalnya ini banyak sekali penjelasannya ya. Misalnya kewajiban negara itu seperti apa, misalnya ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kewajiban negara itu adalah melindungi warganya, mensejahterakan warganya, mencerdaskan warganya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah kewajiban negara. Melindungi rakyatnya, memajukan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dan ikut dalam ketertiban dunia ya. Kemudian juga ada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Saya kira cukup banyak sekali ini pasal 29 misalnya tentang kebebasan beragama dan lain-lain ya. Kemudian juga tentang kewajiban TNI, yaitu harus mempertahankan negara karena TNI itu adalah sebagai alat negara. Ini dijelaskan di berbagai pasal. Kepolisian juga harus mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Kemudian juga bahwa negara itu mempunyai kewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan lain-lain. Itu adalah kewajiban negara. Kemudian memajukan ilmu pengetahuan, memajukan kebudayaan, dan lain-lain ya. Silahkan kepada saudara-saudara sekalian, untuk lebih detailnya saudara boleh membaca penjelasan isi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut tentang kewajiban negara. Kita lewat saja. Yang berikutnya adalah hak warga negara. Apa sih hak warga negara? Misalnya dalam pasal 27 ayat 2, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kita sebagai warga negara, kawan-kawan sekalian, itu harus punya pekerjaan dan perlindungan yang layak. Misalnya hak kita berserikat, berkumpul, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hak anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang. Ini adalah hak-hak kita. Memajukan dirinya, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian hak kita mendapatkan status kewarganegaraan. Banyak sekali hak kita memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran. Kemudian kebebasan berserikat, berkumpul, itu adalah hak kita. Berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah hak kita. Ini semua juga sudah dijelaskan dalam isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan oleh saudara dikaji kembali. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, kewajiban warga negara menjunjung tinggi hukum, menghormati HAM, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Ini juga tentang kewajiban warga negara. Silahkan dikaji, pasal-pasalnya banyak. Berikutnya adalah pandangan tentang hubungan negara dan warga negara. Ada teori pluralis ya. Teori pluralis ini berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat untuk berlaga. Masyarakat berfungsi
Ya, ini. Masyarakat berfungsi memberikan arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis ini dikatakan oleh Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat menciptakan negara dan bukan sebaliknya. Jadi negara itu diciptakan oleh masyarakat, oleh warganya. Sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Ya, ini menurut buku Wibowo tahun 2000 halaman 11 dan halaman 12. Ada juga teori Marxis ya. Teori Marxis ini, kawan-kawan sekalian, negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Pandangan ini sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Jadi negara lah yang paling berkuasa, bukan masyarakatnya. Seorang tokoh Marxis, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan terhadap tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Jadi teori Marxis ini bahwa negara lah yang paling berkuasa, sehingga negara bisa melakukan penindasan ya kepada warganya. Seakan-akan seperti itu. Jadi teori hegemoni ini menjelaskan bagaimana negara menjelaskan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Jadi walaupun ditindas tetapi tidak menyebabkan ada perasaan tertindas ya. Berikutnya adalah sintesis pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut antara teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas, yaitu struktur dan teori Marxis, dan agensi untuk pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua teori kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, yang selalu berhubungan, saling mempengaruhi dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, berikutnya kawan-kawan sekalian, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di dalam sebuah negara Pancasila. Terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan dan kewajiban itu, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Yang pertama, bahwa Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar ya. Baik dari pengertian sejarah, konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Jadi yang pertama, kawan-kawan sekalian, dalam upaya melaksanakan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila itu, kita harus mengerti dan memahami apa itu Pancasila secara baik dan benar, mulai dari pengertian, sejarah, konsep, dan lain-lain. Yang kedua, pedoman pelaksanaan. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuan, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri, sehingga terjadi absurditas atau kebingungan ya. Jadi pedoman itu tentu saja adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana bahwa negara kita ini adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga kewajiban negara yang tadi saya jelaskan
melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dan melindungi dan upaya berpartisipasi dalam perdamaian dunia itu bisa dicapai dengan baik oleh sebuah negara. Ketiga, kawan-kawan sekalian, perlu lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Dulu itu ada BP7, ya ada P4, peraturan P4, ya sekarang mungkin ada yang mensosialisasikan Pancasila itu misalnya BPIP, ya, yang anggotanya itu cukup banyak, tokoh-tokoh bangsa seperti Bu Megawati. Kalau dulu itu ada Mahfud MD, ada Ketua PBNU dan lain-lain. Itu adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan Pancasila, yaitu BPIP, ya. Nah, berikutnya pedoman umum implementasi Pancasila dan kehidupan bernegara. Manusia adalah makhluk Tuhan, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi, ya. Dalam mengelola alam, manusia punya kewajiban dan punya tanggung jawab tentu saja untuk menjaga kelestarian alam, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya. Yang kedua, Pancasila memandang bahwa hak dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama. Tadi seperti bagan yang saya sampaikan, hak asasi manusia itu tentu juga berorientasi kepada sumber ilahiyah, ya, karena kita sebagai manusia yang harus bisa membedakan baik dan buruk, indah dan tidak indah, benar dan salah dan lain-lain, ya. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai universal, nilai budaya bangsa, serta pengamalan kehidupan politik nasional. Kemudian berikutnya, hak asasi manusia juga meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, dan lain-lain. Rumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sama manusia, dan dengan lingkungannya. Jadi kawan-kawan sekalian, hak asasi manusia itu yang dirumuskan berdasarkan Pancasila, landasannya adalah bahwa kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dan dengan lingkungan kita. Pedoman umum implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin tentang hak asasi orang lain sebagai sebuah kewajiban. Hak dan kewajiban itu melekat pada diri manusia sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati oleh kita sebagai warganya dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara. Jadi HAM itu, kawan-kawan sekalian, adalah sebagai sebuah doktrin kebangsaan, doktrin kenegaraan, maka harus kita hormati, ya, harus kita taati. Karena kalau kita tidak menghormati dan tidak mentaati, itu kita berarti melanggar HAM, ya. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota PBB punya tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal HAM tahun 1948 dengan semua instrumen terkait sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi sekira itu kawan-kawan sekalian yang berbahagia, materi kita yang kedua tentang
hubungan negara dan warga negara pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan itu boleh japri atau boleh disampaikan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.